di sini eksis terus kita. Mereka hilang-hilang bang. Mentang-mentang mereka cari uang, cari tambang emas, tambang nikel mereka bang. Minimal datang ke kita, sawer kek, pakai singa kek, neplos. Si Bang Ali ini. Offside, prit. Jadi gini, bang, maksudnya. Tak ajarin. Dalam strategi perang itu, tidak semua jenderal itu harus terjun ke medan perang. Ada yang nyusun strategi. Strategi itu juga merupakan satu tindakan yang bagian daripada perang, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang sedang masak di dapur juga adalah bagian dari pergerakan perang. Jadi mereka-mereka ini memang kita tugaskan untuk menyelesaikan hubungan bilateral antar negara gitu. Kirain abang tadi mereka tugasnya masak di dapur. Oh, salah jangan aku. salah. Lanjut. Mereka ini mau tahu, mereka ini ada yang kadang kuutus untuk jadi pura-pura jadi Walabu. Kadang mereka diutus pura-pura jadi lawan. Itu strategi perang itu kayak gitu. Ya, cuman terkadang orang biasa melihat bahwasanya ini ada apa ini? Ada apa? Padahal tidak seperti itu. Ya, orang yang belajar tentang strategi perang pasti menguasai teori dan praktik di lapangan. Gitu. Makanya saya kalau ada adik saya itu negur atau kemudian mereka ada yang memprotes Bang Zuma, saya nggak pernah ambil hati kan, nggak pernah ada benci, nggak pernah ada marah sama mereka. Ya termasuk logika, kalau dia mau bertaubat, taubatan nasuha, kita cebur di laut 7 meter ke bawah, selama 2 jam kita tunggu dia naik kembali, ya masih juga kita maafkan. Mati dia lah, mati. Oh, mati, ya. Mati kalau 2 jam. Allah, bijaksana sekali. Nah, kalau dia dalam misinya sekarang ini nggak berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya, lalu kemudian dia ingin bertaubat kembali, berteman dengan kita, ya kita terima. Tapi kalau dia memang bukan dari strategi, kalau beliau itu memang beda dari yang lain. Itu kecelakaan ya, itu kecelakaan. Itu musibah terbesar yang pernah terjadi di tubuh apologet Islam. Itu bukan bagian dari strategi. Insyaallah. Memang dia murni di luar dari kita, bukan kelompok kita memang kalau beliau. Masya Allah, oke. Nah, itu tanggapan abang da kita ya. Dan saya mau bertanya ini kepada 2 orang yang saya duga, maaf bang, saya orangnya sangat skeptis. Saya takut 2 orang ini berubah jadi C8 ya bang. Setelah menghilang sekian ribu tahun, saya sapa dulu saudara-saudara kita. Sigma 4L11, buka mute-nya, please. Brother Sigma, silakan dibuka mute-nya. Kebetulan saya hanya bicara dengan spesies yang telah lulus evolusi, yang belum lulus evolusi. Saya ingat ya, saya diberi kuasa di Komal ini. Saya mampu menurunkan dan menaikkan orang di Komal ini. Ya. Jari saya ini berkuasa di Komal ini. Oke. Brother Ustadz Ali, Ustadzku, abangku, ya walaupun usia saya lebih tua dari antum, tapi ya secara keilmuan saya di bawah lah. Kenapa jarang muncul di ruang dialektika, my brother? Silakan. Banyak sekali perempuan-perempuan janda-janda yang chat ke saya bingung untuk menjawab. Kemana Bang Ali ini? Kemana Bang Ali ini? Saya bingung menjawabnya. Tolong dijelaskan mungkin biar mereka tercerahkan. Silakan brother. Gimana cara menjawabnya? Tapi intinya Bang Zuma dan teman-teman di pengurus API tahu apa yang sedang saya kerjakan, dan membagi fokus itu sepertinya tidak semua orang bisa, apalagi ketika ada skala prioritas yang harus saya pilih. Tetapi intinya API adalah bagian dari saya dan saya adalah API. Bang Zuma adalah abang saya dan saya adalah adiknya Bang Zuma. Bahkan saya sudah deklarasikan secara terbuka. Belakangan ini kan panas dengan tantangan dan berbagai macam ancaman. Jangan pernah kalian berani menyentuh Bang Zuma, hadapi Sigma 411 dulu. Siapapun dari kalian, wahai para kafirun, wahai orang-orang kafir yang mengancam secara hukum pergerakan yang sedang dilakukan oleh abang saya ini, saya sudah siapkan pengacara terbaik di Indonesia untuk menghadapi kalian semua.
Itu. Masya Allah. Keren, Masya Keren Allah, banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Brother Ali luar biasa. Terdengar kabar terakhir Brother Ali dari salah satu intel saya yang bekerja di lapangan, katanya Anda ke Thailand operasi kelamin, benar nggak? Maaf, ini hanya sedikit personal tanya. Astagfirullahaladzim. Benarkah itu? Tidak ya, oke. Saya ke Thailand sedang mensurvei kira-kira dokter bedah plastik mana yang bisa menyelamatkan Uni dari keterpurukan ini. Ya, terima kasih. Setelah saya berkunjung ke beberapa tempat, saya berikan foto Uni, semua menyerah. Mohon maaf Uni. Masya Allah. Luar biasa. Perhatiannya Bang Ali memang dari dulu. Masya Allah Bang Zuma, ternyata memang apologet ini saling memperhatikannya. Saya sangat terharu dengan perhatian Bang Ali ya, yang berupaya untuk membuat saya semakin berkilau. Masya Allah. Baik, itu dulu untuk Brother Ali. Nanti kita akan lanjut dengan sesi acara selanjutnya. Itu mungkin apa yang akan disampaikan Bang Zuma, Bang Ali, kemudian, dan ini yang saya agak sedikit ini ya, sebenarnya saya agak gimana gitu, tapi nggak apa-apa lah. Nevlos, terdengar kabar sudah 2500 tahun Anda tidak muncul ke permukaan dan sekarang Anda tiba. Saya khawatir Anda membawa misi C9 ini. Boleh tahu sudah dibaptis di gereja mana? Silakan dijawab. Dia ini siluman ikan buntal, ngapain ditanya kayak gitu? Itu dulu, sekarang C14 sudah naik kelas lah. C14 sekarang uji karbon. Jadi Gimana Bang? jadi Udah. jadi untuk jadi saya itu pertama bukan hanya butuh mental dan kecerdasan, tapi butuh nyawa yang banyak, kan gitu. Makanya saya banyak, iya serius, butuh nyawa yang banyak. Karena saya itu dihimpit oleh penguasa, 3 penguasa, 2 hadir di sini, 1 hadir di langit, kan gitu. Jadi PR-nya itu bukan PR ini ya, ya PR-nya itu pertama harus tahu ular beludak itu bukan hanya hidup di hutan, ada yang hidup di padang pasir, ada yang hidup di laut, dan tugas saya itu adalah mentungin kepala ular-ular beludak, kan begitu. Nah, jadi Oke, itu adalah tugas yang berat, tapi ingat, kan begitu. Kak, coba ya searching di Google, searching di Google ya. Juara catur di Indonesia, coba cari yang Oten. Juara 1, nggak ada. Muslim, kenapa? Nggak ngerti main catur. Kok rasis? Bukan rasis, bukan rasis. Ini bicara soal pola. Jangan kayak gitu. Kemarin hitung-hitungannya kali ya, Kang, hitung-hitungannya. Aku langsung searching loh ini loh. Searching aja, aku nggak percaya. Jadi Pemenang catur. iya, iya, makanya nggak apa-apa Oten menari-nari di tabuk gendang yang udah kita mainkan, biarkan mereka menari sampai berkeringat sampai sejadi-jadinya. Nah, ketika sudah lelah baru kita pukul punggungnya satu-satu. Kayak gitu. Masya Allah. Ini tuh udah pola yang betul-betul hanya bisa dipahami oleh para penduduk langit. Nah, gitu. Tapi sehat ya, Bang Nepo, sehat ya. Sakit lah. Sejak kapan nih sehat? Kalau Sakit lah. Bang Ali sendiri gimana? Bang Ali sendiri sehat? Bang Ali sehat ya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini teman-teman Ibes, si anak durhaka kemana dia? Masih hidup? Ada. Dari malam ada masih di kembalnya siapa itu? Bang Zul. Bagus. Ya, kita tunggu yang ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk bukan mengenang sebenarnya, tepatnya sebenarnya kita konsili ya. Konsili, mungkin Bang Zuma ada poin-poin penting yang beliau sampaikan terkait silaturahim. Itu adalah sesuatu yang memang wajib kita sambungkan, teman-teman. Abang dah silakan mungkin diambil alih. Ya. Jadi kalau di Islam itu, selama orang itu tidak dihinggapi penyakit munafik, maka ibarat kata dia seperti apa? Seperti cabai, seperti lombok biji. Lombok biji itu sekering apapun pasti masih ada rasa pedasnya. Jadi kalau di Islam itu ukhuwahnya itu tidak diragukan. Jadi kalau hanya ada kisru kecil, ada satu tindakan-tindakan yang mungkin sempat tersentuh di hati sehingga ada riak,
yakin dan percaya orang yang senantiasa menjaga hatinya itu hanya dijadikan sebagai satu riak yang tidak akan membuat perpecahan. Itu udah pasti itu. Seperti teman-teman kita yang lain, kayak Umar Palen, pasti dia rindu sama Bang Suma. Andre, Mu'alaf, Prince, pasti rindu sama Bang Suma. Ya sama seperti Neples ini, kemanapun dia pergi, Dinda Ali kemanapun kakinya berpijak, pasti ke ujung-ujungnya ke Bang Suma. Karena mereka-mereka ini sudah menganggap saya sebagai orang tua. Seperti itu adanya, dan saya mencoba untuk ya sebisa mungkin menjadi abang bagi mereka. Nah, kalau mereka mau benci, mereka mau tidak suka, apa alasannya? Gak ada alasan yang bisa mereka jadikan sebagai satu pegangan untuk menjauh atau membenci. Jadi percayalah teman-teman, kami apologet Islam itu meskipun ada riak kecil, misalnya ada yang sempat dikeluarkan dari api, ada yang kemudian ya itu hanya sebagai bahan introspeksi diri aja. Ya, bisa jadi yang mengeluarkan tidak jauh lebih baik daripada yang dikeluarkan. Bisa jadi juga dia keluar karena ada strategi yang akan disusun. Itu hanya biasa aja ya. Jadi di Islam itu, umat Islam di Indonesia ini percayakan kepada kami para apologet ini, kami satu ya, satu kata, satu komitmen, bagaimana kemudian bisa menjalin silaturahim di sosmed dan memperlihatkan yang terbaik untuk umat. Kasus wudhu baptis, kasus Dewa Molok, itu hanya sebuah fenomena yang harus terjadi, di mana kedewasaan berpikir, kemudian kematangan di dalam berlogika, dan juga jiwa besar dan berpikir besar, itu adalah cerminan apologet Muslim. Bahwa setiap masalah, setiap keadaan, sudut pandang untuk melihat itu dan memecahkan permasalahan itu banyak. Kadang kita bermain dalam satu sisi, di situ ada kata-kata yang tidak mengenakan bagi kita. Tapi di sisi lain, ada ruang yang begitu luas yang bisa membuat kita tertawa dan berpelukan bersama. Ya itulah indahnya Islam. Indahnya Islam itu, kata Rasulullah, ya kata Al-Quran, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu berkasih sayang kepada sesamanya dan keras terhadap orang kafir. Nah itulah, jadi tidak usah terbawa suasana bahwa pernah ada kayak begini bla bla dan seterusnya. Percaya deh sama kami apologet Islam, di belakang layar itu kami saling mencintai, kami saling menyayangi. Tanya sama Valen, tanya sama siapa lagi, alamak, kami di belakang layar itu pelukan. Ada hal-hal yang kecil aja kita saling berembuk. Jangan dipikir di luar itu kita ada pertentangan, di belakang layar itu kita berpelukan, ya, kita saling berukhuwah, kita saling mendukung satu sama lain. Tanya sama Bang Valen atau Dinda siapa namanya, Andre, semuanya baik-baik saja. Apalagi si Blok Kodok, siapa nama Blok Kodok, Rasid, Ibes, alamak, itu mah mainan kita setiap saat di belakang layar. Itu. Kalau terkait dengan ZCC, Bang Sulfikar, wallahi ya, kepada Bang Sulfikar kemarin saya dengar ada informasi ke kuping saya, beliau mau hadir di acara Milad Api, air mata saya netes. Bayangkan itu, ketika Budak Angon mengatakan Bang Sulfikar mau datang ke sini, Bang, menuju ke sini, saya masuk kamar, saya duduk, kemudian saya istighfar, air mata saya keluar, subhanallah. Saya nunggu, tapi ternyata beliau entah ada halangan, beliau nggak sempat hadir. Lalu kemudian laporan ke saya, tim kita tadi, Bang, kemarin yang melaporin ke Bang Suma, Bang ada seperti ini, ZCC, apa saya katakan, kamu butuh tanda tangan berapa? Kalau tanda tangan saya, semua tangan saya boleh tanda tangan kalau untuk ZCC. Jadi tidak ada, di luar yang Anda sahabat-sahabat lihat di belakang layar itu kami rangkulan. Tak ada masalah sedikit pun di tubuh Islam itu. Oke? Assalamualaikum. Itu yang perlu saudara pahami. Mantap. Seperti itu. Abang Gimana Dah, Dinda Waalaikumsalam Ali warahmatullahi yang bukan wabarakatuh. manusia diturunkan atau gimana? Ya, kita
Jadi ada akun warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. PDT Arashid. Kementaran dia nak kesini. Ya. Akun berwarna hitam dan ada gambar warna putihnya. Saya tidak tahu apa C6, C7 atau C8. Perkenalkan diri Anda dulu, brother, silakan. Nama siapa? Kristen atau Islam, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Ar-Rasyid dengan titel pendeta. Alhamdulillah saya sudah memiliki 17 jemaat, sudah meluruskan akidah-akidah kekristenan yang lebih kafah, yang sudah memahami dirinya mana Tritunggal, mana Oneness. Jadi Bagus. Ya kan secara tidak langsung kan Bang Zuma kita tahu sendiri, mungkin Uni Rifa tahu kan yang naik diskusi saya Tritunggal, ternyata Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, otomatis Oneness. Ya Rashid, Aku nggak apa kabar? paham. Ngomong apa orang ini? Enggak paham saya apa itu tadi. Kalau Ya butung dia pakai bahasa roh. Pisang hijau. Dia pakai kotek. pakai bahasa ini dia bang. Dia udah lama ini bermain-main dengan pendeta ini. Brother Rashid, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, saya masih sehat selalu. Masya Allah. Lama tidak muncul kabarnya. Saya mendengar kabar yang cukup menggemparkan dari Rashid ya. Terakhir saya mendengarkan kabar bahwa Anda bersekutu dengan pendeta Yonatan Purnomo membongkar berapa ribu kesalahan dalam teks Bible. Apakah itu benar? Silakan. Insya Allah masih dikaji, Uni. Masih Iya. dalam Jadi teman-teman, terima kasih, berarti sudah diakui ya. Jadi akhir-akhir ini umat Kristen dibuat geger saudara-saudara dengan kehadiran Pak Yonatan Purnomo, seorang doktor yang jurnalnya telah publish di Scopus, luar biasa, dan ini tidak akan pernah mampu bisa dibantah. Dan mungkin tanggapan kepada ahli perbaibelan ini ke Rashid dulu, saya tanya dulu. Rashid, bagaimana rasanya lama tidak berkumpul dengan kami? Silakan dijawab. nggak ada rasa apa-apa, soalnya kalau minta Emang kurang data ajar kan kau minta ya. Bang. Emang ada otak kau. Bilang kayak Iya, rindu iya, apa iya. kayak Oh, gitu. jadi kayak kerinduanku itu sangat begitu berat sekali, Masya Allah, Subhanallah. Begitu saya sangat menginginkan ingin bersama, tapi masalahnya kalau saya minta data ke Bang Zuma juga. Ya. Dada Jangan ya. kau jadi ayam durhaka nanti. Jangan kau durhaka. Kau tahu, cukuplah, cukup nih mohon maaf ya. Cukuplah yang dikutu itu malin kundang. Ya, jangan mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan lalu kau enak-enaknya mengutuk, jangan, nggak boleh. Ya. Baik, di sini sudah berkumpul saudara kita dan saya juga mendapatkan kabar. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Maklum saya kan seorang perempuan ya, jadi wajar kalau kepo-kepo itu ada. Berdasarkan informasi dari intel saya ya, saya mendapatkan kabar bahwa Nefros, Sigma 411 dan Rashid sedang membuat gagasan dan ide. Dan ini sudah sepertinya sudah diusulkan kepada Bang Zuma untuk menyingkirkan saya dari dunia apologet. Silakan dijawab ya. Saya baru tahu ini. Silakan dijawab bergantian mungkin. Kok bocor? Kok bocor aja lu? Loh, siapa? Kok bocor? Kok bocor infonya? No, ini lucunya ini orang mau bikin lucu tapi nggak lucu. Cuma Bang Adi ini aja lah yang sebagai seorang perempuan, aku ketawa aja. Itu kan Bunda Rama aja ketawa. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berkumpul. Mungkin Bang Zuma, yang ini juga menepis ke publik yang selama ini juga sering chat kita satu persatu bahwa ada apa dengan apologet, kenapa. Jadi ini teman-teman. Bentar. Ane mau nanya nih sama Bang Ibes. Bang Ibes, kemarin ini Ustadz, kemarin Bang Ibes di Komal bilang begini, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, mau pasang tato di dada. Gimana itu Ustadz? Sudah mencabut-cabut dirinya dia. Kemarin Pukul-pukul gimana badanmu itu, ya Ustadz? Ibes. Astagfirullahaladzim. Bang Zuma ganteng kali kalau pakai baju kaos hitam. Masya Allah. Kelihatan putih kan? Saya juga pakai. Oh iya, saya udah pakai kaos putih. Kemarin saya pakai kaos hitam. Sekarang udah putih. Apa kira-kira nih? Apa nih dari Bang Neflos nih mungkin? Ini pertanyaannya, yang mengundang dan menginisiasi acara ini kenapa belum hadir? Nggak tahu ini kemana nih beliau ini. Ini jujur, Ya. teman-teman, ada 9 orang yang telepon saya. Buruan dicariin Bang Zuma, buruan dicariin. Gue bilang, saya juga nyariin Bang Zuma, semua minjem duit.
Aku dulu, jangan kau. Aku dulu, jangan kau pula. Aku dulu lulus, baru kau, habis aku. Jam kau. Ya Masya Allah ya. Jadi teman-teman, hari ini kita memang spesial acara kita tuh bersilaturahim, karena kesibukan dari Bang Neflos, kesibukan dari Bang Ali, kesibukan dari Ibes, juga ya adalah bumbu-bumbu asmara di antara kami. Aku pernah berantem dengan Neflos gara-gara si Neflos. Ya biasalah dia aku udah capek bikin materi Codex Sinaiticus tuh beradu dengan Vatikanus. Dia curi materiku. Ya kan Neflos? Ini maklum lah kalau di antara kami itu ada sedikit-sedikit selek-selek gitu ya kan. Tapi alhamdulillah kehadiran Bang Neplos, Bang Ali dan juga Ibes atau Rashid bersama dengan Bang Zuma, saya Bunda Rama dan Pak Oreo juga adalah bukti bahwa alhamdulillah Allah akan selalu jaga persatuan kita, dan niat kita satu, yaitu meminimalisir atau menghilangkan penghujatan, dan yang kedua adalah juga membela agama Allah dan mensiarkan dengan apa yang sudah diajarkan. Mungkin Bang Zuma mau menambahkan lagi, ini ada sedikit konteks tentang ini Bang, yang sedang viral saat sekarang ini. Qadarullah tadi saya masuk ke Komal Kristen yang mereka itu merasa terjolimi. Kenapa kalian lapor sekarang katanya. Mungkin Bang Zuma mungkin ada sudut pandang yang mau dibahas terkait tentang yang viral sekarang ini Bang. Jadi Bentar ya, sebelum silakan. ke Gerunda, Melani izin ya turun dulu, mau gantian sama Ibu Negara ya. Ya, silakan. Melani. Oh, siap. Oke. Oke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gerunda. Ya, baik. Jadi kalau saya melihat ya fenomena yang ada sekarang ini, kebencian itu memang sudah dari dulu ya tertanam sampai ke jantung mereka terkait dengan hasil ulah mereka sendiri kan gitu ya. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang mereka lakukan untuk melakukan satu gerakan untuk memurtadkan umat Islam. Mungkin sekelompok dari mereka tidak menyadari kalau agama mereka itu memang sengaja disebarkan dengan berbagai macam cara, termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang di negara kita ini. Nanti saya akan tunjukkan sebuah video. Ya mungkin teman-teman juga tahu video itu seperti apa dan sudah pernah nonton. Bukti akurat bahwa memang mereka ini sengaja untuk melakukan suatu upaya pemurtadan dengan cara penipuan, dengan cara berpura-pura memperlihatkan diri mereka dengan keislam-islaman. Saya pertontonkan aja langsung ya teman-teman, supaya saya tidak terlalu panjang lebar, nanti kita berbagi waktu. Siap Bang. Saudara-saudara boleh lihat betapa kemudian orang-orang ini tidak baik keadaannya. Hamba-hambanya yang luar biasa, salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah, shalom Indonesia. Nah, dengar tuh, barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah, barakallah katanya. Nah, makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Ya, oke. Hajingan. Saudara. Jadi makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga banyak bertanya gitu ya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara paling ampuh seorang misionaris bisa memurtadkan umat Islam, ini cara yang paling ampuh, yaitu memirip-miripkan agama mereka dengan agama Islam. Baik itu dari segi pakaian, baik itu dari segi ucapan ya. Mereka non muslim tapi mengucap juga barakallah, mengucapkan juga astagfirullah, subhanallah. Ya seolah-olah mereka terlihat seperti muslim. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan agama Islam. Bahkan juga mungkin ada yang memirip-miripkan kitab suci mereka dengan kitab sucinya umat Islam ya. Bible dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Inilah
Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Di sini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini, dari NTB orang Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan. Itulah cara-cara paling ampuh misionaris untuk memurtadkan umat Islam, yaitu dengan metode memirip-miripkan, bahkan sampai kitab mereka susunan desainnya, layoutnya dimiripkan dengan susunan desain Al-Quran, sampai bahasanya pun juga dimiripkan dengan bahasa Al-Quran, yaitu ya bahasa Arab teman-teman. Kalau mau bahasa aslinya Injil itu sebenarnya Ibrani ya, tapi kita umat Islam meyakini bahwa Injil yang ada pada sekarang itu sudah tidak murni lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa dahulu. Intinya adalah ya mereka memirip-miripkan lah ya apa yang ada pada Al-Quran dengan apa yang ada pada kitab mereka. Makanya kita kaget banget tuh pas ada yang bilang, seorang ustadz lagi yang bilang, nih surah Yohanes mirip loh dengan surah Maryam. Waduh, kacau. Makanya semua bingung, jangan pun kamu bingung, saya juga bingung lihat kamu, betul nggak? Untungnya ada beberapa ustadz yang akhirnya juga berbicara bahwa surah Yohanes ayat sekian-sekian tidak mirip dengan surah Maryam ayat sekian-sekian. Salah satu yang berbicara itu Ustadz Mujiman. Saya mengurangi video Naris dalam rangka memurtadkan umat Islam menggunakan metode yang paling ampuh, yaitu mirip-memiripkan. Kalau tadi kan Al-Quran dimiripkan dengan Bible ya. Sekarang nih ada video yang baru viral beberapa minggu yang lalu. Terlihat 3 orang yang berpenampilan seperti layaknya Ustadz, bahkan berucap barakallah katanya ya. Ya benar-benar kayak Ustadz, tapi sebenarnya pendeta yang diduga ya punya rencana memurtadkan umat Islam. Coba kita lihat nih, ini kejadiannya di Indragiri Hilir. Kita simak dulu videonya. Haleluya, salam satu tubuh Kristus. Inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan penispo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IAS 2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono sing ganteng. Oh, Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudaraku. Keren. Nah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Ya Allah. Mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Nah, dengar tuh. Barakallah katanya. Memberitakan Injil tidak boleh lelah. Barakallah katanya. Allah Akbar. Coba kita lihat. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Haleluya. Naik kita naik. Bang, itu ada satu video yang saya kirim Bang. Kalau Penginjilan Bang. Ngirain ini ustadz lah ya, atau ngirain ya paling tidak mengira umat Islam pada umumnya. Padahal enggak, mereka ini pendeta teman-teman. Apalagi ditambah dengan ucapan barakallahnya itu ya. Kayaknya udah fase banget tuh ngucapin itu. Dan tadi di sini katanya dia ke sebuah daerah yang namanya Indragiri Hilir ya. Para senior dan penispo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di IAS 2. Di pedalaman Indragiri Hilir. Jangankan masuk ke pedalaman teman-teman, masuk ke tempat paling strategis umat Islam pun bisa mereka lakukan dengan cara mirip-memiripkan ini. Masuk ke pesantren loh, bisa. Ini luas ya? Ya. Ini tempat apanya ini? Ini buat ngaji santri. Ngaji santri ya. Ini buat ngaji santri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba kita lihat nih ya videonya. Dengan terang-terangan pendeta ini mengatakan bahwa dia berhasil masuk ke pondok pesantren.
dengan metode ya berpenampilan seperti ustadz gitu ya. Kita simak nih videonya. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Yesus, kami sekarang ada di tol Solo ke Semarang. Oh, ini Solo Semarang ya. Kalau yang tadi Indragiri Hilir itu di daerah Riau. Kalau ini di daerah Pulau Jawa, Solo Semarang ini. Jadi ke Semarang nanti ganti mobil lagi. Kami berangkat hari apa itu kita berangkat ya? Santai-santai aja, hari apa kita berangkat? Rabu. Hari Rabu. Kamis, hari Kamis, saudara. Kita berangkat hari Kamis, dan kami waktu masuk ke pesantren yang di Karanganyar Solo itu, kecamatannya apa? Gunung Rejo, yang kecamatan. Masuk ke sebuah pondok pesantren yang kecamatannya apa tadi tuh ya? Rendang Rejo apa gimana tuh? Makanya tim kami masuk ke sana supaya anak-anak pesantren itu tidak curiga, banyak bertanya. Kami berpakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Ya, oke. Coba. Kurang ngajar ya, kurang ngajar benar. Makanya nih berpakaian seperti ini biar anak-anak pesantrennya tidak curiga, banyak bertanya gitu ya. Wah, cerdik juga nih ya, licik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tuh apa tadi katanya? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kayaknya itu sih memang slogan mereka atau ajaran mereka gitu ya. Pakaian seperti ini, coba lihat belakangnya semua. Dengerin ya. Oke. Coba. Sekarang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang firman Tuhan katakan. Oh, firman Tuhan katanya, berarti memang ajaran mereka begitu ya. Ketemu orang Yahudi seperti Yahudi, ketemu Yunani seperti Yunani. Oh gitu. Bukan sifatnya, tapi pendekatan-pendekatan yang tidak melanggar firman kita boleh pakai. Oh, jadi itu memang ajaran mereka lah ya, mirip-miripkan begitu ya. Kalau ketemu sama ya orang Yahudi ya seperti Yahudi, ketemu dengan orang Yunani seperti Yunani gitu. Ya beda dengan agama Islam ya. Kalau kita tuh nggak bisa pura-pura begitu karena kita diikat dengan aturan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Makanya kita nggak boleh menyerupai umat agama lain, nggak boleh menyerupai orang kafir. Tapi kalau di agama mereka ternyata ya boleh-boleh saja ya, bagian dari cara mereka untuk menyebarkan agama mereka. Maka dari itu ya waspadalah teman-teman ya, karena memang begitu cara-cara mereka. Dan oleh sebab itulah kita juga dengan keras mengkritik seorang ustadz yang mengatakan surah Yohanes itu mirip loh dengan surah Maryam itu yang ayat sekian-sekian. Itulah sebab kenapa kita tegas Bang, satu lagi bang, ada bang lewat tadi. Membencinya. Allah Maha tahu isi hati kita. Ada itu bang, satu lagi. Bang, ada satu lagi tuh yang si Saunara. Iya, nah cobalah teman-teman sekalian. Ini sekelumit keadaan fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Saudara lihat sendiri kan? Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa api itu dibentuk, kenapa Bang Suma itu harus ada, dan teman-temannya itu harus ada, ya itu alasannya. Karena memang tujuan mereka itu seperti tadi. Kita lihat, itu fakta. Itu gerakan mereka itu, saya sudah katakan bahwa memang terencana, terukur, masif. Dan memang gerakan ini bagian daripada agama mereka. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi murid. Beritakanlah Injil pada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Cuman Indonesia ini mayoritas Islam. Jadi Indonesia ini damai-damai saja. Karena mayoritas penduduknya adalah rahmatan lil alamin. Tapi kalau sudah seperti ini coba, masuk ke pesantren, mengaku-ngaku ustadz, pakai peci, pakai kopiah, sampai masuk ke ruang-ruang khusus, ruang-ruang pribadi yang adalah tempat-tempat suci seperti masjid, masuk mereka ke dalam menggunakan aksesoris muslim. Coba, ada nggak di antara kita umat Islam yang memiliki misi kayak begitu? Berpakaian ala-ala Kristen, masuk ke gereja atau masuk ke sekolah minggu, atau sampai masuk ke sekolah-sekolah teologi pura-pura menjadi Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Sampai segitunya coba agama ini, teman-teman. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan, oh
Tidak salah kok kami menggunakan kata Alkitab, tidak salah kok kami menggunakan kata Allah, karena memang orang Arab dulu menggunakan kata itu. Masya Allah. Karena memang orang dulu Kristen Arab menggunakan, sama seperti si Bahlul tadi, si RK. Dia terangkan Bibelnya, di situ ada kata Allah. Benar-benar manusia tidak berotak. Yang kau baca itu adalah terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kalau toh yang Anda tunjukkan itu kitab Al-Muqaddas kali ya. Tapi itu kan tidak menjadikan alasan bahwasanya kalian punya hak untuk menggunakan itu. Karena kitab milik orang Kristen di Arab nanti kemudian dituliskan pada abad ke-9. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian yang kita butuh di sini adalah manuskrip tertua Bible. Emang bahasa Arab? Kan bukan. Jadi tak ada alasan kemudian yang bisa dibenarkan kalian menggunakan istilah-istilah Islam, itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itulah cerminannya tadi. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat Muslim, jangan kemudian Anda terhasut bahwasanya debat lintas agama ini sebenarnya tidak boleh dilakukan. Debat lintas agama ini itu akan merusak. Tidak. Bukan umat Islam yang memulai, bukan apologet Islam yang memulai, tapi yang memulainya adalah memang mereka secara lembaga, memang mereka secara agama. Sengaja mereka membuat hal-hal yang seperti itu. Demi apa? Untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Jadi umat Islam, ayo lihat, mau kita generasi kita berikutnya ikut menjadi kafir kayak mereka? Enggak mau kan? Untuk itu dukung apologet Islam Indonesia untuk membuka wilayah di seluruh Indonesia. Teman-teman, saya katakan, teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, begitu juga Sumatera, begitu juga Kalimantan, begitu juga di pulau yang lain yang belum ada api, segera hubungi sekretaris kami untuk segera kita bentuk api di wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus membentengi akidah umat Islam dari ronrongan manusia-manusia kamuflase yang suka kemudian niru-niru Islam, yang suka bunglon, yang suka memperlihatkan sesuatu yang palsu, yang tidak sesuai dengan aslinya. Ingat 1 Korintus nomor 9 nomor 20 sampai 21 yang dibacakan oleh pendeta siapa tadi itu? Suri Lubis. Siapa? Oh, Lusuri Lapis. Lusuri Lubis. Risuru Kubis. Nah, itu contoh itu dia masuk sampai ke pesantren. Coba bayangkan, gila. Coba tuh, coba. Apalagi tadi dikatakan haleluya barakallah, coba. Kita mau generasi kita berikutnya mungkin kita bisa kemudian hari ini mempertahankan akidah. Tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan kemudian akidah anak-anak kita seperti apologet Islam Indonesia, begitu kita sudah tak ada di bumi ini, generasi kita kira-kira masih bisa bertahan dengan keislamannya kalau kita tidak ajari dari sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Mereka yang memulai, bukan kita. Kita hanya menjawab tantangan mereka saja. Jadi kalau ada yang ingin mengatakan bahwasanya apologet Islam Indonesia itu mengacau negara ini, tidak. Sama sekali tidak. Itu cerminan. Itu cerminan. Wahai saudara-saudaraku yang penegak hukum di negara ini, maukah kalian punya keturunan kemudian diperlakukan sama seperti yang mereka lakukan? Masuk ke tempat-tempat umat Islam, ke pesantren-pesantren, mengatasnamakan mereka di Islam dengan menggunakan penampilan Islam. Mau? Tidak, kita tentu tidak mau. Oleh karena itu, penegak hukum di sini harus betul-betul kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Apa yang ada dalam Islam tolong dihargai, apa yang ada di dalam agama Islam tolong kemudian ditegakkan. Dan juga kepada penegak hukum untuk menindak seluruh umat Kristen yang menampilkan diri mereka dengan keislaman. Kalau perlu, ambil tindakan untuk lembaga Bible Indonesia yang telah mencatut istilah-istilah Al-Quran milik umat Islam masuk ke dalam kitab mereka. Jangan mau kemudian disusupi dengan orang-orang yang pansos,
yang baru dapat titel SH, sudah pansos sana sini, seakan-akan dia adalah orang yang paling hebat. Jangan, kami siap pasang badan. Kami umat Islam siap pasang badan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengajarkan agama kepada orang yang sudah punya agama itu sudah melanggar hukum, dan itu yang mereka lakukan. Sengaja mereka menggunakan istilah-istilah Allah, Alkitab, Rasul dan seterusnya untuk apa? Untuk mengecoh. Itu pendeta sengaja kemudian dia mengatakan seperti itu, baik dengan cara palsu maupun dengan cara yang baik, tetap saja dia akan mengajarkan tentang kekristenan. Itu tertulis di dalam kitab mereka, di dalam Filipi 3 nomor 18. Ya, saya ulang lagi. Ada kata skubalon di dalam Filipi 3 nomor 18 yang mengatakan Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau membohongi atau berpura-pura atau dengan niat mengelabui, aku tetap bersuka cita. Jadi memang sengaja mereka mengajarkan kekristenan, keagamaan mereka. Salah. Keagamaan mereka untuk supaya banyak umat Islam itu dimurtadkan. Siapa yang akan memperjuangkan ini? Ustadz, ulama, dai, mubalik, nggak mungkin. Guru-guru kita disibukkan untuk pembinaan akhlak dan iman umat, sedangkan yang memperhatikan yang di luar sana, gerakan-gerakan pemurtadan dan kristenisasi itu hanya kami para apologet Islam. Untuk itu dukung kami supaya umat Islam dijauhkan dari ajaran seperti ini, dukung kami. Seperti itu saya kira dari saya untuk sementara. Silakan, saya serahkan kepada yang lain. Subhanallah. Allahu Akbar. Salah ya, kan dia? itu dari Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Saya minum kopi dulu campur masak. Lanjut. Masya Allah. Siap. Bunda, Oke, apa kabar? yang baru bergabung bersama kita, ini Oten atau Islam? Tolong dijawab. Akun bernama D yang berbentuk kaki, silakan. Muslim atau non Muslim, Ibu? Alhamdulillah Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Kade, mungkin dulu apa nih. yang ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan Seru ya? Kade, tanggapannya. Ya, seru banget Kade, silakan. Pengusaha-pengusaha muda kita nih pada ngumpul semua nih. Masya Allah. Silakan. Ada yang mau disampaikan Kade, silakan. Udah itu aja. Itu aja. Aku udah nunggu 3 menit kakak biar ngomong dulu panjang kali lebar gitu. Aku udah apa? Mau aku bikinkan pidatonya. Ngomong kayak apa gitu. Oke, ya silakan. Ini Bunda Rahma nih. Bunda Rahma, gimana tanggapannya Bunda Rahma dengan apa yang terjadi saat sekarang ini? Silakan, mungkin maksimal 2 menit. Silakan Bunda Rahma. Iya, seperti yang udah sampaikan tadi Gurunda kan tadi Bang Zuma, bahwa menghadapi mereka ini, menghadapi para misionaris ini, kita harus bersatu dalam satu barisan, itu api ya, di bawah wadah api yayasan kita ini, dan kita harus menjaga persatuan itu ya, satu misi kita, tujuan kita sama. Jadi ibarat satu yang tersakiti semua merasakan sakit itu. Jadi mari kita sama-sama saudaraku ya, bahu membahu untuk bersama di barisan kita ini. Dan para netizen saudaraku semua, tolong kami didukung ya, baik dengan doa, support dan segalanya lah yang kalian bisa ya, typingan apapun itu ya teman saudaraku. Itu aja kurasa udah lengkap penyampaian Gurunda tadi. Lanjut ya. Ya, ini Prof Oreo sudah ada bersama kita. Ada yang mau disampaikan Prof Oreo? Silakan Prof Oreo biar semua bisa bersuara. Silakan. Oke, makasih Uni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma.
Jadi apapun gerakan kita itu tetap teman-teman netizen muslim itu mendukung. Karena yang kami benteng ini adalah akidah kita jangan sampai terjadi pemurtatan. Karena mereka melakukan sangat masif sekali gerakan mereka. Kadang mereka masuk ke dalam pesantren tanpa diketahui. Dan memang perjuangan mereka itu mencoba membangun satu narasi pemurtatan menggunakan konsep strategi C1 sampai C6. Kalau saya dengan Uniripa biasanya di level akademik biasanya akan kami bermain agar yang di bawah tercerdaskan. Jadi pola-polanya macam-macam. Kalau saya dengan Uniripa lebih ke proses akademiknya, sehingga kita hancurkan di level dari sisi pembelajaran mereka dengan cara menggunakan epistemologinya kita mainkan di situ. Sehingga yang terjadi pencerahan bagi teman-teman netizen muslim maupun teman-teman netizen oten. Yang betul apa yang kata Dr. Yonatan Purnomo mengatakan, ini non doktrinal. Jadi doktrin itu dibuang dulu ke tong sampah. Itu pernyataan yang menarik. Sehingga kami memang berjuang dengan Uniripa lebih kepada proses pembelajaran dan critical thinking. Itu dulu Uniripa dan teman-teman tetap semangat. Ya, tetap semangat teman-teman, support kalian itu yang paling penting. Doa itu juga sungguh sangat berarti bagi kami pribadi ya. Saya pribadi dengan Bang Zuma dan beberapa orang-orang yang konon kabarnya juga sedang diupayakan untuk dilaporkan. Kalau dibilang takut, jujur buat apa? Kalau kami takut tentu kami tidak memilih jalur ini. Cuman tetap saja kita juga harus minta support ini karena kita mau menunjukkan bahwa kemarahan ketika agama kita dihujat itu bukan cuman kami yang marah. Kita sebagai umat Islam marah semua. Oke, Kak D ada lagi nggak yang disampaikan?